Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Nah, kami dari kelompok 1 akan membahas artikel yang berjudul Kajian Asesmen dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama saya sendiri Dea Amelia dengan NIM 2103522, yang kedua Ina Mutmainah dengan NIM 2103765, yang ketiga dengan Intan Indriani dengan NIM 2102709, dan yang terakhir yaitu Natalin Cesaria Karmenet dengan NIM 2103836. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Lalu, apa saja sih cara untuk mengembangkan asesmen? Yang pertama adalah memilih teknik atau instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Asesmen dalam kurikulum Merdeka terdiri dari dua macam, yakni asesmen formatif dan sumatif, yang mana keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Maka dari itu, sebelum memutuskan teknik atau instrumen apa yang digunakan, Bapak Ibu Guru harus mengetahui dulu tujuan dilakukannya asesmen, sehingga dapat memilih teknik atau instrumen yang paling sesuai dengan kebutuhan. Tak hanya itu aja, teknik atau instrumen yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kemudahannya dalam memberikan umpan balik pada guru maupun siswa. Lalu yang kedua ada gunakan teknik asesmen yang bervariatif. Teknik asesmen tidak hanya sebatas tes tertulis atau tes lisan saja, tapi ada berbagai teknik asesmen yang bisa guru gunakan, seperti observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman, atau self dan peer assessment, kuis konstruktif, penugasan proyek, dan sebagainya. Dengan memvariasikan teknik asesmen, dapat membuat siswa lebih bersemangat sekaligus mengasah kemampuan mereka. Misalnya, Bapak Ibu Guru memilih teknik asesmen berupa penugasan proyek secara berkelompok. Selama mengerjakan tugas tersebut, kemampuan kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah akan lebih terlatih. Lalu yang terakhir ada manfaatkan teknologi. Saat ini ada berbagai aplikasi kuis online yang bisa teman-teman atau Bapak Ibu Guru manfaatkan untuk melakukan asesmen seperti Quizizz, Kahoot, dan masih banyak lagi. Jadi manfaatkan teknologi dan pengembangan asesmen ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan lebih berbeda pada siswa. Apalagi setiap aplikasi memiliki keunggulannya masing-masing yang mungkin dapat memudahkan Bapak Ibu Guru atau teman-teman dalam melakukan asesmen. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai tujuan asesmen kurikulum Merdeka. Nah, untuk tujuan asesmen kurikulum Merdeka itu ada 7, yaitu yang pertama, untuk mengukur pemahaman dan kemampuan belajar siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk dilakukannya sebuah evaluasi terhadap siswa terkait suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai gaya belajar peserta didik. Yang keempat, memberikan informasi secara terperinci mengenai kemajuan siswa dalam belajar. Yang kelima, memberikan gambaran informasi terkait efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keenam, memotivasi guru dan siswa dalam meningkatkan hasil belajar dengan guru yang menggunakan variasi gaya pembelajaran yang beragam. Yang ketujuh, memudahkan guru untuk mengetahui kemampuan maupun minat dan bakat siswa. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip asesmen kurikulum Merdeka. Untuk prinsip asesmen kurikulum Merdeka ini ada 5. Nah, untuk prinsip yang pertama yaitu asesmen adalah bagian terpadu dari proses, fasilitas, penyediaan informasi yang menyeluruh atau sebagai satu kesatuan, serta sebagai timbal balik untuk pendidik dan peserta didik, juga orang tua atau wali dalam menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Untuk contoh penerapan dari prinsip pertama ini yaitu pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Dan untuk prinsip yang kedua yaitu asesmen dirancang dan diimplementasikan berdasarkan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan dalam menentukan teknik dan waktu pelaksanaannya sehingga efektif guna mencapai tujuan pembelajaran. Untuk contoh penerapan dari prinsip asesmen yang kedua ini, yaitu pendidik memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran.
Kemudian untuk prinsip yang ketiga, yaitu asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan reliable untuk menjelaskan kekurangan maupun kemajuan belajar, serta menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang akan diimplementasikan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk contoh pelaksanaan dari prinsip asesmen yang ketiga yaitu pendidik menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan memuji saja. Nah, baik. Untuk prinsip yang keempat yaitu laporan kekurangan pembelajaran, kemajuan pembelajaran, dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang berguna tentang karakter dan kompetensi yang telah siswa capai, serta strategi tindak lanjut dari asesmen yang telah dilakukan. Untuk contoh pelaksanaan dari prinsip yang keempat ini yaitu pendidik menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang tua. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang kelima adalah hasil asesmen dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Untuk contoh pelaksanaan dari prinsip yang kelima ini yaitu pendidik menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan area yang perlu diperbaiki. Satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil asesmen digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan akhiri, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara khusus untuk mengidentifikasi keterampilan, kekuatan, dan kelemahan siswa, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan berdasarkan keterampilan dan kondisi siswa. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang belum terlalu paham, dan siapa saja yang belum paham sama sekali. Kemudian, tahapan dalam melaksanakan asesmen diagnostik. Yang pertama adalah tahapan persiapan, seperti membuat jadwal pelaksanaan asesmen, mengidentifikasi materi asesmen, dan menyusun pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang dibuat sesuai dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekolah. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, guru memberikan asesmen untuk semua siswa di kelas. Dan yang terakhir adalah tahap diagnosis dan tindak lanjut, seperti melakukan pengolahan hasil asesmen dengan membuat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham, serta menghitung rata-rata kelas. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai hasilnya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Dan yang terakhir, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Selanjutnya yaitu mengenai asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif? Asesmen formatif yaitu penilaian pembelajaran yang dilakukan secara bertahap untuk membantu siswa dalam meningkatkan pembelajaran dengan memberikan umpan balik yang berkelanjutan selama proses pembelajaran, menurut Kwan, Lee, dan Sim tahun 2017. Berdasarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terdapat dua manfaat asesmen formatif, baik itu bagi peserta didik maupun bagi pendidik. Yang pertama, proses asesmen formatif memberikan manfaat bagi peserta didik untuk melakukan refleksi diri dengan memantau kemajuan belajarnya, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk terus meningkatkan pencapaiannya. Proses ini penting dalam pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, proses asesmen formatif memberikan manfaat bagi pendidik untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakan serta meningkatkan efektivitas dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selain itu, asesmen ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar individu peserta didik yang diajarinya. Selanjutnya, bagaimanakah prosedur pembuatan asesmen formatif? Di antaranya yang pertama yaitu memilih materi pengajaran.
Para guru perlu memilih materi pembelajaran yang harus diajarkan selama 1 tahun ajaran. Pendekatan yang disarankan adalah menyusun materi instruksional secara bertahap, berdasarkan tingkat kesulitan. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, guru perlu melakukan evaluasi formatif untuk memastikan pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Yang kedua, menentukan aspek dan tahap penguasaan. Para guru harus menetapkan aspek-aspek kunci dari setiap materi yang perlu dipelajari oleh siswa. Setelah aspek-aspek itu ditentukan, guru harus menilai sejauh mana siswa telah memahami aspek-aspek tersebut. Sebagai contoh, jika 75% hingga 85% siswa telah memahami suatu materi, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa telah menguasai materi tersebut. Yang ketiga, mengaitkan komponen-komponen materi pengajaran. Guru perlu menghubungkan komponen-komponen materi pengajaran secara sistematis untuk memastikan bahwa pelajar memahami hubungan antara setiap konsep dan topik yang diajarkan. Dengan mengaitkan komponen-komponen ini, guru dapat membantu pelajar membangun pemahaman yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang materi yang telah dipelajari. Yang keempat yaitu menyusun soal ujian. Para guru harus menyusun naskah soal ujian berdasarkan materi yang telah diajarkan kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut. Jika siswa masih memiliki kesulitan dalam memahami suatu materi, sebagai langkah tindak lanjutnya, guru perlu melakukan revisi dalam pendekatan pengajarannya ataupun memberikan penjelasan kembali pada materi tersebut agar siswa dapat menguasai materi tersebut. Selanjutnya, teknik yang digunakan untuk penilaian formatif dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu teknik tertulis maupun teknik tidak tertulis. Yang pertama, teknik tertulis diantaranya bisa dilakukan melalui ujian, esai, portofolio, ataupun penilaian mandiri. Dan yang kedua adalah teknik tidak tertulis. Bisa dilakukan melalui pertanyaan, observasi, wawancara konferensi, ataupun presentasi. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pematerian. Pemateriannya yaitu mengenai asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk menentukan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, dan atau di akhir jenjang untuk menentukan kelulusan atau ketercapaian peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan asesmen sumatif. Tujuan asesmen sumatif sendiri terbagi menjadi 2, yaitu terdapat tujuan untuk guru dan juga terdapat tujuan untuk siswa. Tujuan asesmen sumatif bagi guru yaitu untuk mengukur apakah peserta didiknya sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran dan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya setelah mengetahui hasil asesmen. Selanjutnya yaitu tujuan asesmen sumatif bagi siswa adalah untuk memahami atau mengetahui performa di akhir unit pembelajaran serta untuk memahami apakah siswa sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sudah sejauh mana mencapai akhir unit pembelajaran. Selain itu, asesmen sumatif pada jenjang sekolah dasar bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan CP peserta didik sebagai dasar penentuan penaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu contoh instrumen asesmen sumatif. Nah, hal yang perlu ditekankan untuk asesmen sumatif sendiri, pendidik dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi dan performa, seperti praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, dan membuat portofolio. Jadi, pendidik dapat memilih instrumen apakah yang akan digunakan untuk mengasesmen peserta didiknya. Selanjutnya yaitu terdapat langkah-langkah menyusun rencana asesmen sumatif. Nah, bagaimana sih menyusun rencana asesmen sumatif? Nah, di sini ada 5 langkah. Yang pertama, guru merumuskan tujuan asesmen, misalnya untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan siswa di jenjang pendidikan. Yang kedua, guru memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Yang ketiga, guru menyusun instrumen yang akan digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa atau dengan tes, bisa dengan non-tes, dan lainnya.
Dan setelah itu yang keempat, guru juga harus menentukan skor kriteria tercapainya tujuan pembelajaran serta durasi waktu pelaksanaan kegiatan asesmen. Misalnya skor yang baik sebagai pengukur ketercapaian itu kisaran 70-80 dan lainnya. Setelah itu, yang kelima, guru akan memeriksa tugas atau tes yang sudah dikerjakan siswa sehingga diperoleh sebuah data yang dapat diolah dan dianalisis. Nah, setelah data tersebut diolah dan dianalisis, maka dapat dilanjutkan ke langkah yang terakhir yaitu kelima, yaitu menginterpretasikan dan menarik kesimpulan data tersebut. Selanjutnya yaitu ke pembahasan terakhir kita mengenai contoh instrumen kurikulum merdeka. Menurut Ahmad Teguh Purmawanto pada tahun 2022, ada beberapa contoh asesmen kurikulum merdeka antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu rubrik. Nah, rubrik adalah sebuah panduan yang dibuat untuk mengevaluasi dan menilai kualitas kinerja peserta didik, sehingga pendidik dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja tersebut. Rubrik juga membantu peserta didik untuk fokus pada kompetisi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, instrumen yang kedua yaitu checklist, berupa daftar informasi, data, tanda-tanda, sifat-sifat, atau unsur-unsur yang diinginkan atau diharapkan. Nah, biasanya data-data tersebut diisi dengan cara di checklist. Nah, yang ketiga yaitu catatan anekdotal. Nah, apa sih catatan anekdotal? Catatan anekdotal itu adalah catatan singkat hasil observasi berisi ringkasan tentang perilaku dan performa yang menonjol, serta informasi latar belakang mengenai kejadian yang diamati. Nah, observasi tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dalam catatan anekdotal tersebut. Nah, yang keempat yaitu grafik perkembangan, di mana grafik atau infografik digunakan untuk menggambarkan tahap perkembangan belajar siswa. Nah, contoh selanjutnya yaitu beberapa contoh teknik asesmen yang dapat disesuaikan dan dikembangkan oleh pendidik dalam kurikulum merdeka ini, khususnya dalam bidang asesmen. Yang pertama yaitu observasi. Nah, observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan secara berkala untuk menilai perilaku peserta didik. Observasi dapat dilakukan untuk semua peserta didik atau per individu, serta dapat dilakukan pada tugas atau aktivitas rutin atau harian. Observasi dilakukan secara berkesinambungan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan terkini tentang kemajuan peserta didik. Jadi observasi ini bisa dilangsungkan selama proses pembelajaran berlangsung. Selama siswa melakukan pembelajaran, maka guru dapat mengobservasinya. Yang kedua yaitu kinerja, yaitu penilaian yang mengharuskan peserta didik untuk menunjukkan dan menerapkan pengetahuannya dalam beberapa konteks sesuai dengan kriteria yang diterapkan disebut sebagai asesmen kinerja. Nah, asesmen kinerja dapat meliputi berbagai jenis tugas seperti praktek, penghasilan produk, pengerjaan proyek, atau pembuatan portofolio. Contoh teknik asesmen yang dapat digunakan selanjutnya yaitu project. Project ini adalah penilaian tugas melibatkan 3 tahap, yaitu perancangan, setelah dirancang dilaksanakan, dan kemudian pencapaian apa yang harus diselesaikan dalam periode waktu yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu tes tertulis, adalah metode penilaian yang menggunakan pertanyaan dan jawaban yang ditulis untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan peserta didik. Bentuk tes tertulis dapat berupa soal esai, soal pilihan ganda, soal uraian, atau jenis tes tertulis lainnya. Contoh teknik selanjutnya yaitu yang kelima, tes lisan. Tes lisan ini melibatkan pemberian pertanyaan atau soal secara lisan kepada peserta didik dan biasanya dilakukan secara kelompok atau individu selama pembelajaran berlangsung yang menuntut jawaban dari peserta didiknya juga berupa jawaban lisan. Yang keenam yaitu penugasan. Seperti yang kita tahu, penugasan ini adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur pengetahuan dan membantu siswa dalam memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Dan contoh teknik yang terakhir yaitu portofolio. Portofolio adalah kumpulan dokumen yang berisi hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu. Portofolio mencerminkan perkembangan reflektif integratif peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Baik, sebelumnya artikel yang kami susun telah kami submit pada laman Indonesian Journal of Primary Education pada tanggal 11 Mei tahun 2023. Selanjutnya kita beralih pada sesi tanya-jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu dari kelompok 2 yang diwakili oleh Teh Aziza Nurlaili. Pertanyaannya yaitu, seperti yang telah kelompok jelaskan, salah satu cara mengembangkan asesmen adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Menurut kelompok, apakah asesmen yang dilaksanakan dengan media digital lebih efektif daripada pengujian kertas? Jika iya, mengapa asesmen menggunakan media digital bisa dikatakan lebih efektif, begitupun sebaliknya?
Baik penggunaan asesmen menggunakan media digital maupun menggunakan media kertas, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, di era modern yang serba digital ini, pelaksanaan asesmen dengan menggunakan media digital dinilai lebih efektif dan efisien karena dapat memberikan benefit-benefit yang membuat pelaksanaan asesmen lebih efektif dan efisien. Misalnya untuk murid sendiri, pelaksanaan asesmen dengan menggunakan media digital dapat menghindarkan siswa dari fenomena contek-mencontek. Karena biasanya menggunakan media digital, pemberian soal dapat dilakukan secara acak, sehingga setiap siswa mengerjakan soal yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa mencontek. Dan hal tersebut dapat memberikan hasil asesmen yang akurat terkait perkembangan atau ketercapaian siswa masing-masing. Kemudian dalam asesmen digital juga biasanya terdapat timer, di mana setiap siswa diberikan waktu dalam pengerjaan soal, sehingga siswa dapat melatih memanajemen waktu dalam pengerjaan soal. Dan pelaksanaan asesmen pun dapat efektif dan efisien karena ada timer yang mengukur secara akurat kapan dan berakhirnya asesmen tersebut. Kemudian selain untuk siswa, asesmen digital juga dinilai lebih efektif untuk guru karena dengan pelaksanaan asesmen menggunakan media digital, guru tidak perlu memfotokopi banyak-banyak kertas untuk melaksanakan asesmen sehingga dapat menghemat lebih banyak kertas. Kemudian dalam asesmen digital juga biasanya sudah dapat mengoperasikan soal yang dijawab itu benar atau salah, sehingga guru tidak perlu mengoreksi ulang satu persatu jawaban siswa. Dan biasanya sudah terdapat grafik yang memberikan simpulan siswa mana yang lebih banyak mengerjakan dan lain-lainnya, kekurangan dan kelebihannya, sehingga guru lebih mudah dalam menyimpulkan dan mengakumulasikan data hasil asesmen siswa. Nah, fakta tersebutlah yang mendukung mengapa penggunaan asesmen menggunakan media digital lebih efektif daripada menggunakan media kertas. Terima kasih. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang diwakilkan oleh Adila Jakiroh dengan NIM 2102444. Adila bertanya, menurut kelompok, bagaimana agar asesmen sumatif bisa menjadi alternatif salah satu alat untuk mengetahui tingkat pemahaman anak? Apakah harus dilakukan setelah pembelajaran atau di beberapa waktu saja? Dan apakah soal yang diberikan harus berbasis hot? Izinkan saya menjawab. Asesmen sumatif tentunya dapat menjadi alternatif salah satu alat untuk mengetahui tingkat pemahaman anak. Hal ini dengan cara yang pertama, kita menentukan waktu yang tepat dalam pelaksanaan asesmen sumatif ini. Sebaiknya, asesmen dilakukan setelah selesainya proses pembelajaran suatu topik ataupun unit. Nah, dengan dilakukannya asesmen sumatif, maka guru dapat menilai pencapaian hasil belajar murid dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian, dalam asesmen menggunakan jenis soal yang bervariasi seperti soal pilgan, esai, isian singkat, dan lain sebagainya. Dengan adanya soal yang bervariasi, maka guru akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang tingkat pemahaman anak. Soal yang diberikan juga sebaiknya berbasis hot, karena dengan penggunaan soal yang berbasis hot, maka anak akan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam memecahkan permasalahan yang diberikan. Guru dapat mengukur kemampuan anak dalam menerapkan pengetahuan mereka dalam memecahkan masalah yang ada. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 4 yang diwakili oleh Tesonia Amanda Pratini. Pertanyaannya, teknik asesmen itu ada banyak jenisnya. Mengapa di Indonesia lebih banyak digunakan teknik asesmen tes tertulis? Apakah ada teknik asesmen lain yang memang punya lebih banyak keunggulan daripada tes tertulis, tapi jarang digunakan? Mohon dijelaskan kalau ada dan disebutkan apa saja keunggulannya. Sebenarnya teknik asesmen itu tidak hanya sebatas teknik tertulis saja, tapi ada berbagai teknik asesmen yang bisa digunakan oleh guru.
Di Indonesia, para guru lebih cenderung banyak menggunakan teknik asesmen tertulis. Karena alatnya yang mudah dibuat, penggunaannya lebih praktis, yang dinilai pun hanya terbatas pada aspek kognitif saja, berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh siswanya setelah menyelesaikan pembelajarannya. Sebetulnya ada teknik asesmen lain yang memiliki keunggulan yang lebih dari teknik asesmen tertulis dan jarang digunakan oleh para guru, yaitu teknik non-tertulis atau teknik tidak tertulis. Teknik tidak tertulis ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan, observasi, wawancara, ataupun melalui penyebaran angket. Keunggulan dari melakukan teknik asesmen tidak tertulis ini yaitu dapat mendapatkan dan mengevaluasi hasil penilaian kepribadian anak secara menyeluruh dari segi ranah sikap atau afektif dan segi ranah keterampilan atau psikomotorik. Yang perlu ditekankan pada hal ini, pemilihan teknik asesmen, baik teknik tertulis ataupun tidak tertulis, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan juga dengan karakteristik siswa, dan kemudahannya dalam memberikan umpan balik pada guru maupun siswa. Penggunaan teknik asesmen ini juga diusahakan harus bervariatif, agar dapat membuat siswa lebih bersemangat serta mengasah kemampuan mereka. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12 yang diwakili oleh Risma Wulandari dengan NIM 2103498. Risma bertanya, dijelaskan bahwa asesmen sumatif itu dapat berupa berbagai bentuk, baik itu teh tulis, proyek, portofolio, dan lain sebagainya. Menurut kajian dari kelompok, mengapa seringkali semua bentuk asesmen sumatif itu diadakan? Seperti misalnya anak kelas 6, ujian akhirnya banyak, ada ujian tulis, praktek, dan lain-lain. Apakah satu bentuk asesmen saja tidak cukup? Baik, izinkan saya menjawab. Nah, diadakannya asesmen sumatif itu bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman dan pencapaian siswa pada akhir suatu periode pembelajaran atau program. Dalam penerapan asesmen sumatif ini, di pembelajaran tentunya beragam, seperti adanya teh tulis, proyek, portofolio, dan lain sebagainya. Bentuk asesmen yang beragam ini memiliki cakupan penilaian yang berbeda. Misalnya, teh tulis cenderung ke pengetahuan dan pemahaman siswa dalam bentuk soal. Sedangkan untuk proyek dan portofolio cenderung pada keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam konteks yang lebih nyata. Nah, selain itu, beragamnya asesmen sumatif ini dapat memperkaya pengalaman belajar siswa seperti mengerjakan tes yang berbeda antara tes tulis dan proyek. Teh tulis dapat membuat siswa berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan untuk proyek dapat mengembangkan keterampilan dan kreativitas siswa. Serta dengan menerapkan asesmen sumatif yang beragam ini, guru juga akan mendapatkan gambaran tentang kemampuan siswa dalam berbagai segi. Maka dari itu, sebaiknya bentuk asesmen yang digunakan tidak hanya satu saja, tetapi menggunakan bentuk asesmen yang lainnya, agar kemampuan siswa dalam berbagai segi dapat ternilai. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal dan Warta. Apakah ada cara untuk memperkenalkan asesmen kepada guru yang berada di pelosok atau guru yang sudah lansia, sehingga guru mengaplikasikan asesmen pada pembelajaran? Seperti yang dijelaskan oleh kelompok, asesmen itu tidak diaplikasikan pada pembelajaran, tetapi asesmen itu adalah pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, jadi asesmen ini seperti yang kita ketahui, asesmen itu memiliki teknik atau instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi tergantung oleh gurunya bagaimana gurunya dapat mengaplikasikan asesmen tersebut tapi dengan nilai tepat guna. Seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dia Febrina Irawan. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana asesmen kurikulum Merdeka mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 serta pembelajaran personal dan adaptif di sekolah? Baik, seperti yang kita ketahui bahwa asesmen ini memiliki
sifat yang fleksibel gitu. Jadi bisa menggunakan teknik asesmen yang bervariatif, contohnya seperti observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman atau self dan peer assessment, kuis konstruktif, penugasan proyek, dan sebagainya. Dan juga asesmen ini tidak berpaku pada ujian nasional seperti dulu, tapi asesmen ini bisa menggunakan berbagai macam teknologi. Seperti contohnya ada melalui kuis, misalnya Quizzes atau misalnya Kahoot dan sebagainya. Seperti itu.